Sebelum mulai, kita harus fit check dulu dong. Coba berdiri dong. Kita lihat nih hari ini pakai apa nih Esa? Pakai t-shirt kaos band. Jangan endorse kuku. Soalnya kemarin gue kena komplain sama Kas Bilas. Potong rambut kan, terus dia kayak, Coach, jangan suruh potong coach. Itu kalau dipotong ilmunya hilang ntar. Biasanya anak basket sukanya R&B hip hop. Kenapa Esa sukanya sama musik indie kayak perunggu? indie sih harga mati. Harga mati guys. Indie. Struggle-nya untuk lu waktu itu apa untuk bisa akhirnya bisa break out dan juga bisa dilihat sama mungkin klub waktu itu Pelita Jaya? Selang masuk Perbanas berapa hari, Abiu ini, tahu Abiu, si Abiu ini kabur dari mes. Berarti Abiu berandil dong buat lu masuk PJ. Kalau lu selama 4 tahun di situ, pengalaman lu apa sih pelajaran yang bisa lu ambil sih selama lu ada di Pelita Jaya? Gila, gue sama pemain-pemain top lu dari Batam gitu kan. Anjir, duduk bareng makan sama Bang Adi Pratama lah. Masih main dulu ya? Iya. Kalau sebagai pemain muda itu di KBS, tantangannya apa buat lu agar bisa kayak nantinya tuh bisa dapat menit yang konsisten? Gue harus ngejar senior gue sih rata-rata kayak mereka. Playoff, kalian kena swap 0-2 dari Rans. Apa yang terjadi menurut lu di playoff main? Kenapa kalian nggak bisa keluar permainannya? Ada nggak kepikiran untuk balik ke Batam, terus kayak ngadain mungkin coaching klinik? Kalau lu nanti bisa lihat pemain muda lainnya dari Batam bisa jadi profesional, lu akan seberapa happy? Gak melulu soal Jakarta ya, gue harus singgung Jakarta. Iya Jakarta lah, Jakarta. Buat Sobat IBL fans, kita kembali lagi di IBL Takeover bersama gue Rocky Padilla. Dan untuk episode kali ini, kita kedatangan forward dari Ksatria Bangun Solo dan juga pemain yang paling skena di IBL yaitu Esa Lapian. What's up bro? What's up bro? How are you man? Apa kabar? Baik. Baik ya? Sehat. Kalau sama Esa, sebelum mulai, kita harus fit check dulu dong. Coba berdiri dong, kita lihat nih hari ini pakai apa nih Esa? Pakai t-shirt kaos band. Kaos band, wih bener-bener Celana baggy. skena. Celana baggy, Carhartt, thrifting, Dokmart, wajib Dokmart. Wih, udah paling pas tuh. Nah, Injek nggak apa-apa. Dokmart. UK, harus UK, minimal UK. Metin UK. Kalau Metin masih Asia, belum nyampe. Nah, mantep banget. Gue juga seneng nih lihat kuku lu ya, lu warnain ya. Yoi. Coba kasih tunjuk dulu dong ke kamera. Wah, itu kenapa lu sampai warnain kuku gitu? Karena ini bagian dari fashion. Menurut gue ini bagian dari fashion sih. Lu lihat nih, pemain NBA udah menginspirasi nih. Iya, parah. Tapi dari yang pertama sih di Indo sih, yang gue lihat Jawato sama Yesaya sih. Jadi kayak akhirnya gue ngikut. Memang ya, Jawato sama Yesaya trendsetter ya. Ini warna ini di mana? Warnanya ini sama teman gue Sama teman dibuatin. lu. Ya. Tapi oke, bagus juga sih. Bagus ini. Katanya mahal. Mahal ini. Mahal. Soalnya dulu dia kerja di Caprix kalau tahu. Caprix yang di Gandaria. Itu terkenal tuh. Itu terkenal. Artis-artis pada kesana soalnya. Oh, oke. Boleh sih di endorse. Jangan. Endorse kuku. Nail art boleh lah. Soalnya kemarin gue kena komplain sama Kas Bilas. Kok lagi ngomongin potong rambut kan. Terus dia kayak, terus tiba-tiba dia lewat gue. Ya, for Esa everything. Haircut, nail art, gitu-gitu dia. Coach, jangan suruh potong coach. Itu kalau dipotong ilmunya hilang ntar. Ini yang bikin brandingannya keren menurut gue sih. Jadi jangan pernah sih mulletnya dipotong menurut gue. Keep the mullet lah. Ya. Oke, Esa, biasanya anak basket sukanya R&B hip hop. Kenapa Esa sukanya sama musik indie kayak perunggu? Apa ya? Kaosnya apa nih kaosnya? Oh, di Perunggu perunggu ini, kaosnya. perunggu. Nah, itu kenapa tuh? Apa ya? Karena emang gue dari kecil kayaknya gak dari orang tua juga nggak dengerin musik kan. Jadi gue explore sendiri. Dan waktu itu pas banget tahun 2019 tuh gue dengerin Hindia, jadi gue explore musik-musik Hindi jadi indie, jadi gue jadi suka. Lebih cocok di telinga gue. Hip hop kayak, ya gue suka hip hop tapi gak yang suka banget. Indie menurut gue kata-kata sih, gue soalnya ngeliat kata-kata lirik kan, lirik-lirik gitu. Jadi gue nggak tahu itu ngomongnya indie apa gimana sih. Tapi kayak, ya banyak lah bisa jadiin quotes gitu-gitu kan.
Indie sih harga mati. Harga mati guys. Inspirasi guys untuk caption di Instagram. Esa, kan lu nih dapet inspirasi untuk dapet style lu kayak gini tuh dari mana sih? Inspirasi ya. Awalnya sih gue ini sih dari mantan gue yang di Jakarta udah lama banget. Oh, oke. Terus kayak ya udah gue explore lagi sendiri, ngeliat teman-teman, perkembangan zaman juga kan TikTok. Jejo lah, liatin Jejo juga kan Jejo. Panutan ya? Panutan Jejo. Banyak lah sekarang begitu-begitu kan. Ya banyak sih konten sih, apa kita juga bisa lihat gaya orang, kita juga bisa terinspirasi dari itu. Dan Esa ini juga sering FYP ya. Sering banget kalau kita lihat FYP. cuma muter-muter dikit tiba-tiba yang nonton puluhan ribu, ratusan ribu. Itu Iya. awal mulanya kepikiran untuk bikin konten itu dari mana sih? Jadi awalnya tuh gue lagi nongkrong tuh di coffee shop sore-sore. Jadi gue pakai istilahnya celana pendek, sendal gitu doang kok. Terus gue ngeliat itu gue ngopi di Radal tuh. Terus kopinya emang lumayan estetik lah. Terus ada turunan gitu kan. Gue iseng aja taruh HP. Terus kayak gue muter-muter sendiri aja gitu. Gue post di TikTok. Terus tiba-tiba kayak, ih kok rame nih. Terus gue iseng nanya ke Dede, Hendrik Savionga kan. Deh gimana ya gue bikin konten kali ya gini-gini. Ya udah akhirnya gue terusin iseng aja. Kalau ada inget lagi bagus tempatnya gue taruh HP check gitu kok. Lumayan Jadi, lah ya. Lumayan. Dapat endorsan, diundang ke ada acara-acara. beberapa, ya lumayan adalah. Kalau lu bisa jelasin personal branding lu tuh lu mau kayak apa sih sebenarnya? Personal branding sih sebenarnya gue pengen ngikutin kayak NBA aja sih kok. Maksudnya kita datang ke lapangan, kita fashion gitu-gitu. Jadi kelihatan rapi lah, lebih rapi, lebih enak dilihat gitu. Dan kalau di luar ya gue pengen, ya gue nggak tahu lah sebutannya orang-orang sekarang apa, mau skena, mau apa, tapi kayak at least berpakaian kita udah sebagai pemain profesional, di luar kita harus at least rapi lah gitu. Kelihatan rapi gitu. Memang sih biasanya kalau orang bilang if you dress good, you play good. Katanya gitu sih. Nah, tapi gue mau tahu deh, sekarang ini kalau lu sebagai pemain IBL, seberapa penting sih untuk punya personal branding sendiri? Menurut gue sekarang penting banget sih kok. Dengan perkembangan sosial media, dengan semakin banyak fans juga kan yang datang nonton, semakin antusiasme IBL. Jadi personal branding perlu banget sih. Jadi kayak bisa gimana ya kalau misalnya ngomong contoh kok. Misalnya gue pergi ke festival lah ya, festival. Orang dari yang nggak tahu basket kayak dia sempat ngeliat gue di TikTok atau Instagram, terus dia kayak liat, ih anak basket ya. Jadi nextnya mereka kayak jadi tahu basket gitu, at least mereka tahu ada basket gitu. Jadi gitu sih sebenarnya yang pengen kadang dari awal gue tekankan ke arah, jadi orang jadi bisa tahu basket gak hanya lewat dari video atau video main basket, dari orangnya yang lewat atau apapun itulah, anak basket yang di luar. Jadi bisa lebih kenal sama pemainnya lah, bisa lebih ngerasa deket lah gitu sama gitu, pemainnya. gitu. Tapi emang itu penting sih sebenarnya, karena kan kita juga butuh lebih banyak eyeballs ya. Dan juga kita pengen sebenarnya pemain-pemain kayak Esa, kayak pemain KBSA juga sebenarnya pengen banget untuk lebih dikenal sih sama masyarakat. Iya, apalagi kita jauh di Solo kan. Ya, jadi Tapi Solo fansnya keren loh. fansnya banyak sih, parah. That's why alasan gue mau ke Solo kan, mikirnya fansnya gokil-gokil sih. Iya. Waktu di X Club kan, pas setiap kali main ke Solo tuh selalu rame sih. Pecah sih pasti. Itu. Tapi sebelum kita lanjut, gue mau nanya dulu dong. Kan anak-anak KBS nih, keren-keren nih kalau lu lihat ya. Mantan teammate lu lah, Dayon Griffin dulu keren. Kalau si Trevin pakai ice gitu kan. Moses juga banyak banget style-style ganti-ganti. Abraham Wenas juga. Siapa dong? Kalau menurut lu yang top 3 paling keren? Top 3. Yang paling lu suka style-nya? Trevin gitu-gitu boleh masukin? Boleh, masukin aja. Gue pertama sih kayaknya tetap Trevin sih, Trevin paling keren ya? Trevin. Gue boleh dimasukin nggak? Boleh! Gak usah lah, yang lain aja. Lu juga boleh. Kasih yang lain ya, kasih yang lain. Tanggung kasih yang lain. Gak Gua satu Trevin, oke. Kedua Moses, Moses, oke. Moses, lumayan roommate gua, Moses.
Terus, bentar, siapa lagi ya? Kalau Will enggak lah. Kalau Will style-nya bapak-bapak soalnya. Will nggak suka dia. Style-nya bapak-bapak ya. Bentar, satu lagi siapa ya? Gue mikir dulu. Kayaknya Pandey lumayan lah, Pandey Oh, iya, ya, Pandey lumayan lumayan Pandey. Pandey lumayan keren. Oh itu rambut mulet akan stay tuh? Ini, Iya. stay. Udah jadi bagian dari branding lu juga tuh? Ya gue mikirnya gitu sih kok, cuman nggak tahu ya gimana. Kadang risih juga sih, Oh, lagi main. panas. Tapi kalau main nggak terlalu sih. Jarang lah kayak James Harden. Kalau James Harden kan brewok. Lu kayak udah lengket banget. Orang kalau inget Esa tuh mulet gitu. Tunggu 5 tahun lagi lah. Tapi Esa sekarang ini juga lu kan menjadi salah satu brand ambassador ya untuk sebuah sepatu lokal. Iya, sepatu lokal. Itu kebanggaannya seperti apa sih lu bisa sampai kepilih lo? Ya jujur awalnya gue kaget sih, kayak maksudnya kalau mau ngomongin di lapangan dibanding Wena sama Altov kan gue masih so-so lah, masih nggak yang seperform mereka kan. Tapi ya mungkin mereka lihat dari personal branding gue dari yang di luar basket itu yang tadi kan yang gue bilang. Jadi kayak mungkin itu yang salah satu yang mereka lihat, jadi concern mereka buat ngambil gue gitu. Oke. Kenapa harus mulet? Ada yang nitip nanya, oke. Kenapa harus mulet? Ya, ada yang nitip tanya. Katanya kenapa harus mulet? Kenapa harus mulet ya? Kalau jawaban sekarang sih ya karena udah jadi personal branding salah satunya. Kalau alasan kenapa awalnya bisa mulet itu juga ini sih jadi awalnya Liga Mahasiswa 2021 kalau nggak salah. Gue kan gondrong sebelumnya, kalau lu tahu kan. Gue gondrong semua, terus gue disuruh potong sama senior gue yang dulu. Terus karena gue mikir, apa ya, gue mau potong mohawk tuh awalnya. Mohawk kan yang runcing gitu kan. Terus gue dipotongnya kayak mulet, terus orang-orang ngehnya itu mulet. Jadi kayak gue lanjutin aja mulet. Nggak jadi mohawk gitu. Wah, Liga Mahasiswa langsung terbayang gue. Nah, Box ya. One Dandung ya. Itu di situ kayaknya mulai tuh. Esa dilihat sama banyak orang nih. Wah, ini keren banget sampai jaga Dandung waktu itu. Dandung lagi jago-jago juga tuh di USM kan. Bahaya itu orang tuh. Gimana waktu itu? Bisa cerita dikit nggak? Waktu itu gimana Box One Dandung? Jadi ceritanya awalnya itu kita emang nggak ada mau box one dari Bang Iyak kan. Bang Iyak, Bang Ijal. Terus gue dengan ininya sendiri, gue ngeliat anjir dia nge-score mulu nih. Kayaknya emang harus di stop nih. Dia aja yang di stop. Sama Yordan. Jadi tapi yang ke highlight gue yang box one-nya si Yordan juga di box one kalau nggak salah. Terus gue nanya ke Bang Iyak, Bang, apa gue box one aja ya, gue coba. Terus Bang Iyak kayaknya mengiyakan. Gue lupa lah, seingat gue bilang kayak gitu ke Bang Iyak. Jadi kayak, Bang, gue box one si Dandung ya. Terus diiyakan, terus ya udah gue box one. Terus ya lumayan works lah ya. Salah satu kayaknya momen viral kayak waktu itu di Liga Mahasiswa itu. Tapi kita ngomongin basket. Waktu itu kita udah ketemu 2018 ya di Batam. Iya, udah lama banget itu. Itu masih SMA kali lu ya? Masih SMA. Itu masih merintis tuh jadi pemain basket ya. Iya, Tapi kayak basket lumayan populer gak sih di Batam? Basket di Batam populer. Kalau mau ngomongin antusiasnya parah. Banyak banget yang nonton. Waktu kita datangnya tuh game itu juga rame banget yang nonton. Sampai full. Iya, full. Dan lu tuh waktu itu kan mungkin kalau dari Batam nggak terlalu banyak role model yang bisa ikutin ya. Walaupun memang tadi kita juga ada mention bahwa ada beberapa pemain yang udah profesional. Tapi kalau dari lu sendiri, kenapa lu sampai terinspirasi dan juga pengen banget jadi pemain basket profesional? Jadi kan awalnya gue suka main bola ya kecil kok. Terus gue pengen jadi pemain profesionalnya bola. Terus tiba-tiba SMP gue disuruh ekskul basket. Terus itu gue cuma main-main doang. Pas SMA gue ngeliat tuh ada pertandingan keluar kota, keluar dari Batam lah gitu kan, bisa jalan-jalan. Jadi gue kayak, wah gue pengen nih jadi pemain basket profesional nih. Jadi akhirnya gue mencita-citakan itu dan ya gue suka jadinya sama basket. Tapi kan nggak mudah ya. Di Batam itu mungkin kompetisinya terbatas, exposure-nya juga terbatas di Batam.
struggle-nya untuk lu waktu itu apa untuk bisa akhirnya bisa break out dan juga bisa dilihat sama mungkin klub waktu itu Pelita Jaya ya? Struggle-nya sih, puji Tuhannya sih gue dibantu sih. Jadi ada pelatih Batam gue emang teman dekatnya Bang Tondi dulu. Bang Tondi Esa Unggul. Gak tahu sekarang masih di Esa Unggul apa enggak. Terus gue dibantu. Gue emang ada open selection beasiswa juga kan di Esa Unggul Jakarta. Jadi waktu itu gue bilang gue mau nih ke Jakarta dari jauh-jauh sebelum hari, jauh-jauh setahun lah mungkin ya, gue udah persiapan juga sama pelatih gue di Batam. Jadi kayak ini gue agak cerita agak Nggak apa-apa. ini sebelumnya ya, Bebas. sebelum bisa dilirik ke PJ dulu. Iya. Jadi gue mau masuk ke Unggul gak jadi, terus akhirnya last minute gue ke Perbanas, diterima sama almarhum Bang Ocan kalau tahu. Selang masuk Perbanas berapa hari si Abiu ini, tahu Abiu, si Abiu ini kabur dari mes. Dia udah di PJ. Terus Coach Ito butuh pemain yang tinggi. Terus Bang Yak merekomendasi gua. Jadinya ya gua masuk ke PJ. Gitu. Berarti Abiu berandil dong buat lo masuk PJ. Ya 50-50 sih sebenarnya, kok ada senengnya ada ininya juga, tapi ya dia salah satu ini, makanya gue senang banget deket banget sama dia kan, Abiu. Dan terima kasih dulu dong Abiu, terima kasih. Terima kasih Abiu Cumi. Tapi waktu itu di PJ berapa lama ya? Di PJ dari binaan setahun, terus berapa ya, 4 tahun kayaknya ya, 4 tahun apa 5 tahun gitu. Oh lama juga ya? Iya. Itu kan di organisasi yang kita tahu top class lah, Pelita Jaya. Mainnya juga jadi juara. Kalau lu selama 4 tahun di situ, pengalaman lu apa sih pelajaran yang bisa lu ambil sih selama lu ada di Pelita Jaya? Banyak sih, banyak banget kok. Kayak dari senior-senior gua, dari Bang Adi, Mas Ragil, Bang Govin juga, siapa lagi, Bang Agung, Karis Agung. Ya mereka ngasih gua, emang ada beberapa senior yang nggak ngasih gua banyak di lapangan, tapi Kapras, terus ada yang mereka nggak ngasih banyak gue di lapangan, tapi mereka ngasih gue yang di luar lapangan. Attitude, sikap gue. Jadi kayak gue bisa sampai hari ini gara-gara mereka juga sih. Jadi gue terima kasih banget sama mereka. Lu kan dari Batam, terus datang ke Jakarta. Esa Unggul, Perbanas, Pelita Jaya. Ada rasa kayak, gila. Gue sama pemain-pemain top dari Batam gitu kan. Pernah gak sih ada perasaan seperti itu kayak, wow gila. Ternyata kayak gini basket di level yang top gitu. Adalah kok, kayak pas awal-awal masuk PJ tuh ngeliat anjir duduk bareng makan sama Bang Adi Pratama lah. Masih main dulu ya? Iya. 2019 kan duduk bareng dia. Oh ada Mas Tri Hartanto juga. Terus wah gila sih, gokil sih sama mereka gitu-gitu kayak Gak kebayang aja bisa secepat itu sih sebenarnya. Ketemu mereka terus bisa jadi junior mereka gitu. Senang banget pasti itu, kayak wow. Lu dulu debutnya di Piala Presiden gak sih? Di Ya, Solo? di Solo. Pengalamannya gimana coba main pertama kali pakai jersey Pelita Jaya sama dulu Pras main juga apa sih? Waktu itu kayaknya lagi timnas, apalagi Lagi pemulihan timnas. cedera gitu. Oh, Gue oke. lupa. Tapi lu bisa merepresentasikan Pelita Jaya saat itu di game pertama lu. Bisa inget gak momennya kayak lu nervous apa atau mungkin gue nervous setegang banget apa? sih itu, nervous banget. Iya, gue nervous banget sih kok itu. Gue masih kurus banget kan, masih belum nge-gym, masih belum apa-apa. Pokoknya gue ingat gue main di game pas lawan NSH kalau nggak salah. Pas NSH, poin pertama gue dari reverse layup itu gue inget banget tuh. Itu kan pelatihnya Coach Oki kan ya, Coach Oki. Ya dia ya nenangin gue lah. Terus akhirnya pas udah main ya udah lumayan, pas masuk udah nervous bentar, terus udah nggak nervous lagi habis itu. Tapi tetap besokannya nervous lagi karena tetap aja itu kan liga tertinggi kan ya. Jadi gue ya pengalaman. Keluarga di Batam gimana pas ngeliat lu main sama Pelita Jaya dulu? Keluarga sebenarnya mereka nggak terlalu paham basket sih kok. Jadi kayak akhir-akhir ini baru lumayan ngerti lah. Jadi buat gue mereka ya biasa aja mungkin karena nggak terlalu ngerti basket kan, gitu.
Tapi gila sih, dari Batam men masuk Pelita Jaya sih itu menurut gue keren banget sih. Maksudnya itu menginspirasi pasti banyak pemain juga sih, pemain lainnya sih. Dan kan ada di Kesatria Bangawan Solo. Udah berapa tahun? 2 tahun kedua ya? Ini tahun kedua mau masuk ketiga berarti kan? Oke, mau masuk ketiga. So far, gimana penyesuaiannya dengan tim di Solo? Dan kayaknya masih mencari role yang tepat ya. Apalagi karena ada pelatih baru juga ya, Iya, Coach iya. Milos. Gimana, Sa? Sebenarnya penyesuaiannya sih udah dapet sih. Bondingnya kita juga udah 2 tahun kan sama mereka. Ya mungkin kita masih ada beberapa komunikasi lah, masih agak jelek. Tapi so far sih kita udah bonding banget sih, udah 2 tahun kan rata-rata semua dari tahun pertama kan. Jadi kayak seru sih sama mereka. Nggak sabar lah nanti event berikutnya Liga All Indonesian. All Indonesian. Lokal semua tuh. Lokal semua. Jadi kayak ya mungkin itu the real ini kali ya. Kalau yang kayak tahun lalu siapa yang bilang itu the real buat lokalnya. Jadi Iya. kayak Showcase lah untuk lokal. showcase ya buat lokal. Wih. Kelihatannya juga kemungkinan besar mainnya di Solo kayaknya. All Indonesian. Manahan Solo Pride. Jadi akan rame tuh. Tapi kalau lu sebagai pemain muda ya, sekarang ini kan lu masih in and out the line up, masih struggle untuk bisa mendapatkan menit yang konsisten. Kalau sebagai pemain muda itu di KBS, tantangannya apa buat lu agar bisa kayak nantinya tuh bisa dapat menit yang konsisten? Kalau buat gua tantangannya gua kayak gua harus ngejar senior gua sih rata-rata, kayak mereka suka nambah-nambah, gua kayak harus lebih dari mereka lagi. Jadi kayak ya sikut-sikutan biasa aja di lapangan biasa. Gua harus lebih bagus, pokoknya tiap hari gua harus lebih bagus dari mereka. Gua harus kayak misalnya hari ini gua nggak mau, gue jaga dia, gue nggak mau ngelewat nih, gue harus tough apa segala macam. Jadi kayak ya gitu, sama tambahan sih yang paling penting sih, tambahan. Jadi tambahan bukan buat diri pelatih tapi buat diri sendiri. Jadi pas di latihannya bisa lebih bagus gitu. Mentor lu siapa kalau di KBS? Mas Koming, Kawenas juga, Kamoses juga kadang ngasih tau gue. Ya kurang lebih itulah, Kawenas, Kak Koming. Kalau soal big ke Kak Koming, kalau small. Karena lu versatile ya, bisa main guard, bisa main Iya, forward. iya. Tapi lu lebih nyaman mainnya posisi apa? Sekarang jadinya gue merasa main 4, main 3 enak-enak aja sih kok. Jadi kayak jadinya gue tahu semua polanya. Jadi ntar kalau misal pun gue di posisi 1 atau gue tiba-tiba main guard, gue tahu gitu polanya. Jadi gue nggak cuma tahu pola wingnya doang. Small man atau big man 1. Jadi gue ngerasa kalau gue bisa main luar dalam, gue tahu gue hafal sama pola. Lo nggak pusing ngafalin pola banyak? Enggak. Jadi gue tahu. Emang Coach Milos polanya nggak rumit? Gak terlalu sih. Tapi kalau misalnya sama yang sebelumnya sama Kameldi juga enak jadinya. Jadi gue hafal, jadi benar-benar polanya gue nggak lupa-lupa. Paling susah lo. Gue dulu waktu jadi pemainnya gue nggak bisa ngafalin pola 2, 3 gitu, susah lo. Apalagi kalau lu sekarang beda posisi, 1 di dalam, 1 di luar. Gokil sih. Kuncinya ngafalinnya apa tuh kuncinya? Iya soalnya kita ada diulang-ulang terus kan tiap hari, jadi kayak jadi inget. Soalnya kalau salah bahaya juga. Iya. Bisa jadi nggak main juga karena lupa kan. Apalagi asing pelatihnya kan kok. Iya. Dia nggak suka yang lupa-lupa. Jadi lebih galak mana? Coach Meldi apa Coach Milos? Galaknya sih Hati-hati lu jawabnya lo. enggak, aman aja. Maksudnya kalau personal ke gue sih mereka nggak terlalu sih menurut gue. Kameldi juga, Coach Milos juga. Karena gue ngerasa kalau gue dimarahin gue justru bisa lebih bagus. Gue nggak peduli. Lu tipe pemain yang gitu ya, dapat motivasi kalau Iya, diomelin malahan. justru kalau dimarahin gue lebih seneng dimarahin sih daripada didiamin. Gak enak soalnya didiamin. Pergantiannya banyak nggak sih kalau waktu ke Coach Meldi ke Coach Milos gitu? Apakah banyak perubahannya atau memang cuma Coach Milos nambah-nambahin aja? Nggak banyak sih. Ya dia nambahin detail-detail kecil sih sebenarnya, banyak detail-detail kecil yang misalnya contohnya apa ya? Kayak screen yang paling gampang screennya harus di sini gitu aja sih. Dia ngedetailin yang kecil-kecilnya.
Oke. Jadi pemain juga nggak terlalu harus melakukan banyak adjustment lah ya saat si Coach Milos masuk lah ya ke main ini. Gue inget sih sekali gue mau bahas ini sih satu momen, satu season, kayak season lalu ya, dimana lo harus box one Brandon Francis. Oke. Lalu setelah itu lo harus box one pemain juga dari Dominika, temennya Brandon Francis itu Gelvis Solano. Lebih susah jaga yang mana sih? Kalau gue pribadi gue Solano karena gue ngerasa dia patah-patah gerakannya. Jadi mungkin gue bisa ngikutin dia yang gerakan ke kirinya, terus tiba-tiba patah lagi ke kanan, terus kayak gue harus siap secara kaki. Jadi kayak ya menurut gue Solano sih, tapi ya tetap Brandon juga lumayan. Tapi ya tetap soalnya Brandon kan gak yang point guard banget kan, dribble. Jadi gue masih tetap Solano. Ntar lu kena crossover gak sih sama Solano? Yang video itu. Iya. Video itu sih sebenarnya gue nggak siap aja sih. Jadi kayak gue agak mundur gitu. Kalau orang bilang ankle break, ya menurut gue bukan ankle break sih itu. Dia nggak siap aja guys katanya. Nggak siap. Pede mah gue jaga dia. Tapi ya gitulah. Udah terjadi. Seru lah pengalamannya lu jaga pemain yang pernah main di World Cup sih. World Cup, man. World Cup ya. Dia waktu itu lawannya Dennis Schroeder, bro. Di World Cup gokil sih. Jadi ya pengalaman yang seru lah. Itu dua itu ada ngajak lu kayak trash talk gitu gak sih di lapangan? Oh, si Brandon. Oh, Brandon. Francis yang paling sering. Ngomong apa biasanya kalau di lapangan gitu? Ngomong apa ya? Gue agak lupa sih jujur, tapi ya kayak trash talk apa lah gitu. Tapi pakai bahasa Inggris kan? Nggak Bahasa pakai Inggris, bahasa Spanyol kan? Bahasa Inggris kok. Mungkin dia bilang, your hair is nice gitu. Enggak? Ada sih beberapa asing, cuman nggak yang Brandon nggak. Dia kesel soalnya kan gue tempelin kan. Jadi dia kayak ngomong-ngomong apa, gue udah kayak, gue fokus aja jaga dia udah. Tapi kalau kayak... Tapi kalau lu misalnya jaga Brandon atau jaga Gelvis gitu, lu sehari sebelumnya gitu kayak nontonin videonya mereka gitu atau enggak? Iya, gue liat di scouting kan, ada video scouting kan dikasih, jadi gue ngeliatin. Jadi lo udah kayak, oh ini biasanya suka... Tapi kadang gue tapi kadang gue mendadak kadang disuruh box one-nya. Oh mendadak? Iya, kadang. Jadi ya gue tetap ada scoutingnya, jadi gue masih bisa ngeliatin. Tapi nih Coach Milos harus nonton kayak video-video lu kayak biar tahun depan dipakai untuk box one ya. Kita harus panggilnya Esa Box One Lapian kayaknya. Udah enggak sekarang kok. Makanya padahal menurut gue oke banget kalau lu jaga box one. Tapi menurut lu works gak? Works. Di profesional? Works. Menurut gue lumayan kan pemain asingnya jadi frustasi juga kadang-kadang. Ya tapi ya itu again kan ya pasti ada momen yang works ada yang enggak juga lah. Tergantung situasinya dan juga pemain. Tapi kalau lu lihat kemarin gamesnya Rans kok yang lawan kita game berapa ya? Game pertama kalau nggak salah si Singletary di box one, lu nggak? Nggak. Oh dia di box one makanya. Sama Daniel ya. Oh itu kenapa makanya? Lumayan di box one nggak dikasih tapi tetap dapat bola. Tapi kan Mike 2 game struggling. Iya. Nggak sesuai ekspektasi banyak orang mainnya. Nah kalau menurut lu playoff kalian kena sweep 0-2 dari Rans, apa yang terjadi menurut lu di playoff main itu? Kenapa kalian nggak bisa keluar permainannya? Jujur-jujuran kalau menurut gue rotasi pemain sih kok. Oke. Rotasi pemain dari pelatih sih. Ya unek-unek aja sih menurut gue kayak ya tapi gue bukan mau ngeluarin unek-unek tapi kalau lihat dari sebelum-sebelumnya kita rotasi pemain misalnya 10 aja, at least 10 di rotasi itu lumayan tuh kok. Lumayan kita bisa ganti-gantian buat mau jaga mau offense apapun itu. Jadi karena mainnya cepet ya? Iya, mainnya cepet. Jadi biar energinya juga emang game 1 kita slow start terus energinya juga nggak ada. Menurut gua kemarin kita semua kayak diem aja gitu. Buru-buru juga sih, buru-buru dapat bola mau nembak gitu. Kayak nggak tahu mau ngomong siap gak siap tapi kayak agak nggak siap gitu aja menurut gue. Kayak mentally main itu kayak kurang fokus lah. Kurang fokus di game itu ya. Kalau menurut lu tahun depan, menurut lu next season ini kayak untuk KBS apa yang lu mau lihat improve
di tim KBS ini? Defense sih, gue pengen defense banget sih soalnya. Oh, sama yang gue ngerasain sama yang tahun ini sama tahun sebelumnya itu defense sih kok. Bedanya? Iya, defense tahun pertama kita itu sih gokil banget sih defense. Jadi kita transisinya dapat terus. Nah, tahun kemarin ya defense kita agak kurang sih. Apa kalian semua jangan-jangan kangen sama Kentrell Barkley kali? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Kita kangen, tapi apa ya? Defense sih kok gue pengen defense ya? sama shooting sih. Shooting 3 point kita masih kadang bagus, sekarang jelek. Kalau lagi bagus banget, kalau lagi jelek banget. Jadi kayak kita nggak. Iya. Tapi kalau untuk lu sendiri, untuk diri lu sendiri, prioritas utama untuk off season ini lu mau improve apa? Gua pribadi kok. Iya, lu pribadi. Gue pribadi paling ya gedein dan keringin badan sih. Gue pengen tetap badan gue shape lagi buat nanti. Gue pengen badan shape sih. Kalau sama lah agility gue sih kok. Gue pengen agility gue lebih bagus lagi. Oke, itu individualnya ya. Individual. Gitu. Oke, tadi kita udah ngomongin KBS. Gue harus mau nanya sih. Sebenarnya mimpinya Esha di basket apa sih? Apa nih? Kayak gimana? Ya, apa yang lo mau achieve selama lo di basket ini? Goals yang lo pengen capai di basket? Overseas lah. Overseas? Oke. Overseas. Ya semoga ya mimpi aja dulu kan. Gak ada salahnya mimpi. Apalagi ya? Ya overseas sih kok. Kalau ya achievement yang di IBL kayak MVP atau six man atau apa ya, itu kan nanti datang sendirinya kan. Ya itu bukan buat, kalau menurut gue itu bukan mimpi sih. Kalau overseas gitu menurut gue itu. Terinspirasi dari, ntar ngomong itu salah ya. Sama Bram. Kita lanjut ya yang terakhir. Lu ada nggak kepikiran kayak mungkin setelah lu selesai main ataupun mungkin ya sekarang ini dalam karir lu itu ada nggak kepikiran untuk balik ke Batam terus kayak ngadain mungkin coaching klinik ataupun juga mungkin sharing informasi bagaimana pemain di sana tuh bisa jadi kayak lu gitu? Ada sih kok, ada. Sebenarnya dari tahun lalu tuh pas gue balik ke Batam gue udah pengen bikin coaching klinik tapi kayak belum sempet aja. Tapi kalau buat yang tadi Koroki bilang kalau misalnya udah pensiun mau balik ke Batam gitu itu mau. Karena ya gue dari Batam ya gue harus give back lagi lah ke Batam gitu. Gitu. Pengen banget gue Batam. Gak harus di Batam juga sih, di mana aja. Tapi yang paling penting ya di Batam. Karena gue pasti tua di Batam kan. Masa tua. Kalau menurut lu sekarang gimana kalau lu nanti bisa lihat pemain muda lainnya dari Batam bisa jadi profesional, lu akan seberapa happy? Gue happy banget lah. Biar banyak aja orang-orang tahu Batam tuh banyak talenta yang bagus. Talenta muda yang berbakat gitu-gitu loh kok. Jadi nggak melulu soal Jakarta ya. Gue harus singgung Jakarta. Iya Jakarta lah, Jakarta. Karena Jakarta kan kota besar kan. Ya nggak harus di Batam juga sih, di semua daerah-daerah kecil gitu. Kayak yang di Medan kan sekarang punya tim pro kan bagus banget kan buat anak mudanya. Balik lagi kalau Batam, happy banget sih gue bakal kalau misalnya gue punya ilmu yang dia belum ada, gue bisa ngasih tahu dia, walaupun beda tim atau apapun itu, gitu sih gue. Seneng banget lah pasti. Batam Boys. Ya itu adalah obrolan kita di IBL Takeover bersama Esha Lapian. Semoga kalian bisa mengenal lebih jauh tentang Esha. Esha ini menurut gue keren banget sih perjalanannya dari Batam bisa sampai sekarang ada di IBL. Udah main berarti 5 tahun? Season kelima ini. Season kelima sih menurut gue sih. Jadi hopefully obrolan hari ini bisa jadi inspirasi untuk kalian semua. Dan juga gue juga pengen banget lihat makin banyak pemain-pemain dari Batam yang bisa masuk ke level IBL. Amin. Jadi penutupannya apa nih? Kata-kata hari ini mungkin dari Esha? Aduh, kata-kata hari ini apa ya? Gue nggak ada 100 lagi gue. Apa kata-kata hari ini ya? Mau 50 apa kata-kata hari ini? Masuk. Jadikan Reels FYP ini. FYP. Guys,
Ini adalah akhir dari video takeover kali ini dan akan ditutup langsung sama Esha Lapian. Esha, 50.000 atau kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini. Sikat Esha. Hidup memang begitu indah. Hanya itu yang kita punya. Itu dia. Podcast hari ini terima kasih buat. Jadi kita udah selesai. Terima kasih buat IBL fans, buat semuanya. Jangan lupa nonton lagi di IBL Takeover. Oke, thank you IBL fans. Stay tune di IBL Takeover hanya di IBL TV bersama Koroki Padilla. Yes, thank you Esha. See you di next episode guys. Bye.